Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji dan video ini kita akan belajar dasar Next.js. Oke, yang pertama, apa itu Next.js? Kalau dari websitenya langsung, di sini saya ambil kata-kata dari belajar Next.js dari next.js.org. Kalau Next.js itu adalah sebuah flexible framework yang memberikan kita kebebasan untuk bikin aplikasi website melalui membangun dari blok ke blok gitu ya. Jadi kayak membangun Lego. Oke. Adapun fitur-fitur yang dikasih sama Next.js itu adalah data fetching, scalability, routing, rendering, user interface, developer experience, performance, integration, infrastructure, itu udah diatur sama si Next.js ini karena dia adalah sebuah framework. Oke, kenapa harus pakai Next.js? Karena tadi kan adalah React framework, sedangkan kita bisa bikin website pakai React sendiri gitu tanpa bantuan si Next.js ini. Oke, kita sepakat gitu ya kalau React.js itu adalah sebuah tools untuk membangun UI. Udah jelas fungsinya adalah membuat komponen sampai jadi sebuah website. Kita bisa lihat di tampilan yang ini di bawah gitu ya. Ini ada komponen-komponen. Jadi dibangun di React itu juga udah cukup sebenarnya. Terus dia unopinionated atau bisa dibilang tidak punya pendirian tetap gitu. Artinya ini bisa kelebihan atau kekurangan. Jadi ini ngasih kita kebebasan sebagai developer gitu ya untuk bikin UI-nya kayak gimana. Makanya dari statement unopinionated ini kita sesama developer itu bebas bikin third party library. Jadi ada library di atas library lagi gitu. Dengan dasar si React ini. Kayak misalkan mau bikin komponen yang aneh-aneh gitu, misalnya counter. Sebenarnya bukan aneh sih kalau counter itu. Misalnya kayak slider, animasi dan lain-lain, itu React itu ngebebasin gitu karena dia adalah sebuah library dan unopinionated. Terus ekosistemnya juga udah matang karena menurut saya itu karena unopinionated tadi, jadi komunitasnya itu jadi lebih besar gitu ya, jadi lebih bebas, dikasih kebebasan bikin library tambahan. Makanya bisa muncul ekosistem yang matang. Jadi hampir semua kebutuhan si developer yang mau bikin website itu ada di community atau di open source library gitu ya. Oke, apa masalahnya gitu kan? Kan udah lengkap tadi tuh fitur-fitur dari React. Nah, si Next.js itu ngejelasin. Sebenarnya beberapa developer juga udah sepakat gitu ya. Kalau misalkan kita butuh spending waktu yang lebih untuk konfigurasi tools dan menemukan atau menciptakan solusi untuk common application requirement. Jadi kalau misalkan karena ini unopinionated dan bebas gitu ya si developernya, kita harus bikin dari scratch gitu, dari awal lagi gitu. Misalnya kita mau bikin komponen A atau komponen B, karena memang strukturnya itu sebebas user atau sebebas developernya, kita kesulitan kalau misalkan mau bikin aplikasi dari awal. Kita harus tentuin folder strukturnya kayak gimana, kita harus tentuin routingnya mau kayak gimana, mau pakai library apa gitu. Jadi karena nggak disediain langsung sama si React-nya. Oke, itu masalah. Makanya solusinya itu adalah framework atau kalau yang terkenal tuh Next.js. Ada banyak sih sebenarnya framework untuk React ini. Ada Gatsby dan lain-lain. Saya juga jujur belum belajar framework lain, baru belajar si Next.js ini. Terus, nah Next.js ini balik lagi ke penjelasan pertama, Next itu adalah React framework yang dapat menghandle tooling dan proses konfigurasi yang dibutuhkan React dan memudahkan developer dengan menyediakan fitur seperti folder struktur, fitur-fitur kayak misalkan yang kita butuhin yang nggak ada di React, terus optimasi, kayak optimasi data fetching. Di sini misalkan ada server-side rendering juga, routingnya juga udah disediain sama si Next.js ini. Dan mudah banget gitu loh meroutingnya. Saya bakal jelasin lebih detail nanti. Terus ya ada juga favorit tools kalau disebut di sini ya. Kayak misalkan kita juga bisa bikin API, database, connect ke database. Terus connect ke CMS kayak WordPress dan lain-lain. Terus connect ke API, e-commerce dan lain-lain. Out juga udah disediain sama si Next.js ini. Kayak itu sekilas gitu ya. Nah, tapi ada syarat belajar Next.js, jadi nggak bisa langsung, kita nggak punya dasar apa-apa, belajar Next.js gitu. Di sini ada beberapa gitu ya, jadi kita harus paham HTML dan CSS dasar,
Terus kita juga paham dasar JavaScript. Terus yang ketiga, paham dasar React, karena ya dia framework untuk React. Tapi menurut saya pribadi yang udah pakai React dan Next.js, ada beberapa temen yang memang nggak belajar React dulu langsung ke Next.js. Karena sebenarnya sama aja sih sebenarnya, kayak bikin komponennya, penggunaan React-nya itu bisa dipelajari di Next.js. Jadi tanpa belajar React. Tapi akan lebih baik kalau misalkan paradigma dasar React-nya itu udah paham gitu. Oke, tapi di video ini nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman cuman paham HTML dan HTML, CSS dan JavaScript dasar tanpa belajar React. Nah, di sini ada rekomendasi belajar fundamental kalau misalkan teman-teman belum paham HTML dan CSS sebelum belajar Next.js ini. Ada sekolah coding. Ini jujur tempat belajar saya coding pertama HTML dan CSS dulu 5 tahun yang lalu. Ini gratis ya. Terus ada programmer zaman now. Untuk programmer zaman now juga dia ngasih tutorial JavaScript juga cukup lengkap banget. Terus ada web programming Unpas. Ini saya tipe, mohon maaf kalau misalkan ini belum sempat ganti tadi. Oke, kalau misalkan udah belajar gitu ya fundamentalnya, dasar-dasarnya, terus udah berniat gitu pengen belajar the next level gitu ya untuk bikin aplikasi website biar lebih profesional juga gitu kalau misalkan mau bekerja sebagai front end web developer, teman-teman bisa belajar langsung di website ini, di channel ini maksudnya. Jadi nanti akan saya pisah-pisahkan untuk materi-materinya, ada dasar Next.js, terus ada juga materi advance-nya juga untuk gimana teman-teman bisa manfaatin si framework ini.